Selamat sore, Mbak Diana ya. Ya, baik. Nah, di sini terima kasih sudah berkenan untuk menjadi konseli saya untuk praktik psikodinamika untuk tugas akhir saya ini. Perkenalkan, nama saya Novel Dapadanendra. Saya dari kelas 24A dari Prodi Bimbingan Konseling. Bisa apakah Mbak Diana berkenan memperkenalkan diri Anda ke kamera? Silakan. Saya Diana, mahasiswa. Mahasiswa. Ya, Nama panjangnya kalau boleh tahu? ya Diana saja. Oh, baik, baik. Mbak Diana ya, saya akan panggil Mbak Diana. Kalau boleh tahu, Mbak Diana ini mahasiswa ya tadi Ya. bilangnya. Mahasiswa di mana? Apakah di Indonesia ini juga? Ya, Oh, di Indonesia ini. Prodinya apa? pendidikan luar biasa. Oh, pendidikan luar biasa, PLB itu ya. Ya. Sama berarti apa? FIP juga kita. Ya. Baik, itu. Kalau boleh tahu Mbak Diana ini dari mana? Asalnya? Lamongan. Oh, Lamongan, oh, baik gitu. Kesininya apakah PP apa ngkos ngontrak atau Kos. gimana? Oh, ngkos gitu. Oh, gitu ya berarti. Sebelumnya Mbak Diana ini pernah nggak sih ikut sesi konseling gini? Belum. Oh, belum pernah ya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa Mbak Diana tidak perlu khawatir kalau di sesi konseling ini konversasi kita akan bocor, akan didengar orang lain atau jatuh ke tangan orang lain gitu. Mbak Diana tidak perlu khawatir karena di dalam BK ini kami menjunjung asas kerahasiaan. Nah, jadi enkripsi dari konversasi kita dan juga kerahasiaannya itu tidak perlu diragukan. Yang mengetahui konversasi kita hanyalah saya dan juga Mbak Diana. Lalu selain itu kami juga menjunjung asas keterbukaan. Jadi nanti silakan Mbak Diana bercerita tentang segala sesuatu yang berada di untuk Mbak Diana itu. Saya di sini bersedia mendengar dan menjadi telinga untuk mendengarkan masalah-masalahnya Mbak Diana itu. Jadi kalau boleh tahu, apakah Mbak Diana mengalami kesulitan atau mengalami problem itu ketika Mbak Diana Kuliah. selama masa perkuliahan ini? Ya kalau agak kesulitan gitu ya. Kesulitan kayak materinya, terus dengerin dosennya. Masalahnya di materinya sama dosennya gitu ya. Dosennya enak, bisa ngejelasin, cuma mungkin sayangnya aja yang kurang memahami. Oh gitu, jadi Kurang bisa nangkep pelajarannya gitu aja. Oh, masalahnya. Mbak Diana merasa bahwa dosennya sudah enak, sudah bisa menjelaskan gitu, enak gitu, tapi Mbak Diana merasa Mbak Diana ini yang nggak bisa, kurang menangkap yang dosen itu merasa jelaskan gitu. Nah gitu terus apakah kesulitan memahami apa yang diajarkan dosen ini mengganggu Mbak Diana nggak? Apakah Mbak Diana ketika ulangan itu kesulitan mengerjakan? Ya, banget, betul. Oh, banget gitu. Jadi agak susah gitu. Terus karena kesulitannya ini Mbak Diana gitu mengatasinya gimana kalau boleh tahu? Ya mungkin kadang ya nenangin dulu gitu. Lihat YouTube cara nenangin diri. Terus kadang juga tanya-tanya teman, ini materinya kayak gimana gitu. Pasti emang ada usahanya gitu ya, Mbak, kan apalagi kalau udah kuliah jauh-jauh dari Lamongan di Surabaya gini terus nggak maksimal gitu kan, sayang. Gitu. Tapi alhamdulillahnya walaupun agak kesulitan, Mbak Diana tetap effort gitu ya, pengen memahami materi kuliah, materi yang disampaikan dosen gitu. Baik, terus baik, tadi setelah materi sama dosennya, kalau boleh tahu pergaulannya Mbak Diana di lingkup kuliah gini gimana? Pergaulannya ya alhamdulillah teman saya juga baik-baik. Kalau saya kesusahan dibantu. Terus ya positif lah. Oh, berarti nggak ada yang buruk-buruk. Ngajak ke kebaikan semuanya. Alhamdulillah, berarti di lingkup pertemanan gini nggak ada masalah gitu ya, Mbak Diana temennya baik-baik gitu di kelas, di luar prodi. Kalau saya ada kesulitan itu membantu, saya sedih itu dihibur. Gitu. Kalau sedih, Mbak Diana selama masa perkuliahan gini pernah merasa sedih gitu? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu
Kenapa itu? Ya kayak merasa kok saya gini, kok saya nggak bisa memahami materinya, apakah saya ini, apakah cuma saya sendiri aja gitu yang nggak bisa, kok lainnya kok bisa, kok saya kok enggak. Gitu. Mbak Diana merasa apa? Mbak Diana merasa mungkin kurang Insecure percaya lah diri. Ya, ya. ya, itu makanya kurang percaya diri, merasa insecure. Kok saya perasaan cuma saya yang nggak paham gitu, teman-teman Apakah orang saya lain kok ya teman-teman saya kok enjoy aja kayak nggak pernah Hmm, merasa kesulitan. itu saya paham perasaannya gitu apa? Ketika dosen menjelaskan perasaan saya toleh kanan kiri, teman-teman kok perasaan ngangguk-ngangguk aja, perasaan bisa apa? Meresap apa yang Ya, dijelaskan gitu, tapi mungkin sayanya kok mungkin juga bingung atau gimana juga nggak tahu, kok diem aja kok kayak nggak saya gitu. gitu. Ya mungkin itu juga bisa. Mungkin mereka sama tidak pahamnya tapi tidak apa menunjukkannya gitu Ya. di raut wajahnya kayak nggak kayak Mbak Diana gitu. Tapi eh, apakah sampai sekarang gitu Mbak Diana masih merasa insecure kah? Enggak sih, Oh, udah agak sudah tidak? berkurang gitu. Jadi Gitu. udah berusaha memahami, kalau nggak itu ya tanya teman gitu. Berarti hubungan Mbak Diana sama temannya baik, Baik. hubungan sama dosennya juga baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah kalau begitu. Lalu berarti selama masa perkuliahan ini emang aman-aman saja, damai-damai saja, apa tidak ada masalahnya gitu ya? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah. Nah, jadi baik, silakan kalau Mbak Diana, apakah punya cerita ataukah sekedar unek-unek saja yang pengen diceritakan gitu? Ya ada mungkin ya untuk orang-orang yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, terus ya mungkin agak berat juga ya awalnya kan masih mahasiswa baru, masih mahasiswa ya belum lama di sini, terus jadi masih ada rasa rindu orang tua, rindu keluarga, rindu rumah, rindu teman-teman yang di kota-kota asalnya itu, kota awal saya Lamongan itu. Jadi ya berusaha kayak setiap hari ya saya video call ibu saya, video call keluarga saya. Jadi apa? Kayak ada rasa kangen rumah, Ya. jadi homesick gitu Ya, ya. kalau istilahnya zaman sekarang kan homesick. Iya, homesick itu. Tapi Mbak Diana ketika merasa homesick itu cara menyembuhkannya kayak tadi itu ya, kayak VC sama ibunya Ya. Mbak Diana. Terus kayak jalan-jalan kemana gitu, Oh, buat biar apa? lupa. Melepas pikiran gitu Ya. aja ya. Baik. Tapi rasa homesicknya ini apakah yang sampai bikin Mbak Diana down banget, nggak bisa mikirin apa-apa? Pernah? Iya, Oh. karena saya kan terbiasa kayak sering pergi bareng sama keluarga, pergi sama ibu saya kemana-mana berdua, terus apa jadi mahasiswa di kota rantau itu ya agak susah, jadi agak berat gitu. Gitu. Tapi ibunya Mbak Diana sendiri ketika Mbak Diana kalau boleh tahu Mbak Diana lulus di Unesa ini jalur apa? TPK. UTBK. Ketika Mbak Diana lulus UTBK lalu keterima di Unesa di kota Surabaya ini, reaksinya ibunya Mbak Diana ini gimana? Apakah full support? Apakah ada sedikit keraguan? Full support sih, Oh, full support. nggak ada masalah apapun, full support. Ya kayak ya orang tua mana sih yang nggak suka anaknya kuliah, apalagi kuliah di Indonesia, kebanggaan semua orang. Gitu. Jadi alhamdulillahnya ibunya Mbak Diana ini full support Mbak Diana kuliah di Unesa. Tapi kan Lamongan Surabaya itu agak jauh ya Mbak ya. Berapa jaman itu biasanya? Kalau pelan ya 2 jam. Kalau biasanya kalau saya kan ngebis, kalau ngebis itu bisa agak lebih cepat, 1,5 jam gitu. Gitu. Kan kalau boleh tahu Mbak Diana ini berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Oh, anak tunggal malah. Ibunya ketika melepas Mbak Diana ke kota orang gini, apalagi kota metropolitan kayak Surabaya gini, ada perasaan was-wasnya nggak? Tentu apalagi kan anak perempuan. Heeh. Anak perempuan, terus anak tunggal satu-satunya juga ya agak berat itu. Makanya kan ibu saya sering kalau malam jam 9 itu udah di WA, di rumah apa belum? Sudah di kos apa belum? Jangan keluar malam-malam. Itu aja sih. Gitu. Terus jadi kalau malam tuh saya harus apa ya, kayak kirim bukti kalau saya di kos, nggak kelayapan lah istilahnya.
dipapin gitu, Ya, kirim foto ke ya. ibunya. Oh gitu. Bagus dong berarti gitu apa? Ibunya care banget sama Ya. Mbak Diana, apalagi Mbak Diana yang anak cewek tunggal lagi gitu. Itu bagus banget dong. Terus apa? Kalau boleh tahu Mbak Diana gitu di sini itu bener-bener di lingkungan yang baru, teman-teman yang baru semuanya atau ada kayak temen mungkin dari desa, dari kotanya gitu juga di sini juga gitu. Ada juga. Oh, Dua, ada juga. dua anak. Oh, gitu. Jadi apa? Jadi Biasanya jadi nggak benar-benar sendiri gitu, masih ada orang lain. oh, gitu. Berarti alhamdulillahnya nggak Ya. yang asing-asing banget Nah, gitu ya. ada dua Oh, gitu. Jadi teman SMA saya. oh, teman SMA di Indonesia juga. Ya, Gitu. Baik. Lalu apalagi nih tadi kan kita sudah membahas perkuliahannya gitu mungkin apa ada permasalahan atau ya jangan permasalahan nggak enak gitu ada unek-unek perasaan mengganjal di hatinya Mbak Diana yang pengen Mbak Diana keluarkan. ya itu tadi mungkin tentang orang tua itu aja sih. Gitu aja. Baik. Ya mungkin yang agak susah itu cara mengatur ekonomi ya. Mungkin Hmm. saya sendiri juga boros orangnya. Kayak sering jajan, sering keluar gitu. Ya mungkin ya saya kan orangnya suka jenuh. Terus apa ya kayak cara saya untuk menghilangkan stres saya apa ya kalau bahasa Jawanya itu budek gitu lah, apa ya kayak Kayak kebingungan saya itu mesti keluar. Nah keluar kan otomatis ya pakai uang. Jadi ya mungkin ya susah manage uang gitu aja sih. Apa kesulitan saya. susah manage uang jadi apa uang sakunya dari orang Ya, tuanya Mbak Diana ya. gitu biasanya kepake gitu apalagi Ya. buat biaya kuliah buat Ya. biaya Mbak Diana refreshing gitu Ya. ya terus sama mungkin kebutuhan sehari-hari. Ya, Tapi karena kesusahan manage uang ini apakah Mbak Diana sampai pernah ke gap nggak punya uang gitu padahal ada Pernah. oh pernah nah, sering. oh gitu ya terus gimana apakah Mbak Diana minta itu Ya pernah saking saya nggak punya uangnya gitu sampai saya terpaksa telepon ibu saya. Terpaksa apa WhatsApp lah. Terus kebetulan saya belum BA itu ibu saya udah WhatsApp di luar gimana uangnya masih ada apa belum gitu. Terus ya alhamdulillah ibu saya terus juga pengertian BA awal gitu. Dian banget. Terus ya saya juga jujur uang saya tinggal segini gitu. Terus ibu saya transfer terus sambil bilang ya kalau bisa ya dihemat-hemat jangan terlalu boros. Kalau misalnya nggak penting-penting amat ya jangan keluar gitu. Ya mau gimana lagi ya. Sekarang kan serba bayar gitu. Gitu. Iya sih apalagi apa di kota metropolitan Ya gini terus apa-apa mahal gitu, Iya. semuanya serba mahal. Mau keluar ke mall, saya tuh pernah beli es teh Heeh. di mall Pakuwon itu, es teh jumbo itu, ya nggak sebut merek lah ya. Iya. Es teh jumbo itu sebotol itu, bukan sebotol sih, segelas Gelas. itu seharga 20.000. Terus saya juga awalnya tuh kaget cuy ya, saya juga lupa kalau saya itu di mall gitu. Biasanya juga saya beli ya es teh jumbo 3.000 gitu udah cukup lah ya. Terus waktu di mall itu saya itu sama teman saya haus ya saya syukur beli aja, saya lupa nggak tanya harganya dulu. Terus saya tanya berapa mbak, 20.000 ya gitu ya. Mungkin itu aja sih kayak ekonomi terus keluarga terus agak susah memahami gitu aja gitu. Berarti kalau boleh saya tarik berarti dua masalahnya yang mungkin mengganggu Mbak Diana itu ya tadi itu kesulitan Mbak Diana memahami Pelajaran, materi ya. sama kesulitan memanage ekonominya Mbak Diana ini. Jadi kalau untuk materi itu saya rasa kalau kita merasa bingung itu wajar ketika kita menerima ilmu yang baru, ketika kita menerima materi yang baru itu kita pasti akan merasa bingung awal-awalnya. Oleh karena itu kan kita apalagi di lingkungan perkuliahan gitu kan nggak dijelaskan semuanya. Kita dosen itu kan cuma menjelaskan dasarnya, kamu disuruh mengulik-ngulik sendiri gitu kan biasanya. Kamu nanti disuruh apa entah itu di artikel, di jurnal, apa buku-buku gitu, referensi lain. Jadi ya begitulah makanya disuruh belajar mandiri apalagi kalau emang stuck banget mungkin ya tanya-tanya teman satu Ya, kelas, ya. teman beda kelas itu. Makanya apa?
ya sebagai perangsang aja itu apa materi yang diberikan dosen di kelas gitu. Semuanya nanti kembali lagi ke Mbak Diana untuk menguliknya, untuk mendalami ilmu itu tadi. Terus kalau manajemen keuangan gitu, mungkin saya nggak bisa bicara banyak soalnya juga saya mengalami. Tapi kalau saya boleh suggest untuk Mbak Diana gitu, saya mulai pakai ini apa aplikasi tracker money gitu. Jadi misalnya saya hari ini habisnya Oh, uang untuk segini makan, gitu. iya nanti saya langsung gitu ketik. Oh tadi untuk makan 9.000, terus untuk minumnya tadi 3.000. Apa bensin minggu ini 30. Jadi ya uangnya mungkin tetap pada akhir minggu habis-habis juga, tapi ya saya tahu uangnya itu kemana-kemana aja. Soalnya Mbak Diana pernah nggak sih perasaan pegang uang terus tiba-tiba besoknya itu uangnya Habis. iya habis nggak tahu Iya, kemana kayak padahal kayak nggak kerasa gitu, kayak iya. di apa hari itu apa ya, pernah awal-awal ditransfer itu, awal-awal kesini, awal-awal kuliah itu saya itu ditransfer, saya itu dikasih uang 300.000, 400 lah, 400 buat 2 minggu, banyak kan. Iya. Nah terus saya buat jalan-jalan ke Kodam, ke pasar malam Kodam itu, terus kemana-mana. Perasaan saya itu bawa uang 400, terus saya pulang-pulang itu uangnya tinggal 200. Ke Kodam aja sampai 200.000, sampai nggak kerasa beli hijab, beli celana, beli apa. Saya nggak kerasa tuh kok. Loh, saya perasaan tadi kesini tuh 400, kok tinggal 200 gitu. Ya saya cukup-cukupin 200 buat 2 minggu itu ya. Ya karena lupa, ya bukan lupa daratan ya, mungkin karena keasikan Iya, gitu. terbawa gitu Iya ya. tuh sama temen juga. Itu. Memang apa? Kalau sama temen apalagi lagi have fun-nya Iya, gitu lagi emang suka. seru-serunya Ya, susah minus uang. Itu. Tapi Mbak Diana pasti pengen kan apa? Manage uangnya Iya, lebih baik gitu. Ya, supaya nggak boros-boros amat, terus nggak nyusahin orang tua saya juga. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf banget, eh, ekonominya keluarganya Mbak Diana sendiri gini itu apakah itu gimana ya? Kalau saya boleh bilang gitu, Menengah ke bawah atau ke atas gitu. oh gitu. Tapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sama untuk Mbak Alhamdulillah. Diana refreshing gitu cukup ya, Masih alhamdulillah. bisa. Ya nggak ke atas lah, ya sedengan lah ekonominya. Masih bisa. Eh, Berarti orang tua nggak ada kesulitan gini ya apa? Memanage kehidupannya Mbak Diana sama bayar Alhamdulillahnya. administrasinya gitu? Ya. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Lalu, apalagi ya kita yang bahas ya. Mari kita bahas. Oke, baik. Apakah ada masalah lagi gitu yang pengen dibahas sama Mbak Diana? Mungkin apa ya? Mungkin dari segi tempat tinggal saya ya, apa kos gitu. Jadi saya tuh sering sering apa ya? Saya tuh ya juga nggak tahu apa kesalahan saya gitu ya. Kalau saya tuh sering ngekos bareng, niat saya tuh ngekos bareng itu kan supaya hemat. Ya. Satu kamar kan bisa dibagi harganya itu. Tapi kok saya tuh habis pindah kos bulan ini, nah terus kok setelah bahas kayak saya tuh di sana kayak kurang dihargai gitu. Kayak barang-barang saya itu disisihkan, terus kayak saya tuh di sana tuh nggak dapat privasi banget gitu loh. Kayak saya tuh bener-bener kayak gini loh, apa ya, kita itu ngekos bareng, tapi Ya. kok seolah kamu itu yang punya kamarmu sendiri. Kayak saya itu ya di situ. Kalau misalnya terus apa, dianya juga kayak sering marah-marah gitu. Ya saya tahu kalau kamu capek, tapi kalau kamu capek ya jangan dilampiaskan ke orang lain. Orang lain kan juga punya capeknya sendiri, punya itunya sendiri. Mbak ya apa ya, kayak ya jangan gitulah. Apa, kita kan juga hidup bareng di kos, hidup berdua ya. Jangan apa ya, kayak di kos itu kan ya juga punya saya juga bayar di situ. Jadi saya itu seolah-olah di sana tuh kayak apa ya, nggak dapat privasi lah Nggak dihargai gitu ya. ya. Berarti mohon maaf nih apa? Jadi Mbak Diana ini kan ngekosnya nggak sendiri gitu ya, ngekos bareng sama anak berapa? Nah satu berarti kamar satu kamar 2 anak. 2 anak gitu. Berarti sama temennya Mbak Diana satu kamarnya ini Mbak Diana merasa nggak dianggap gitu dia. Kalau boleh tahu nggak dianggapnya ini tadi tuh kayak cuma sekedar barangnya Mbak Diana mungkin digeser gitu aja, atau sampai ke poin Mbak Diana itu entah itu dicuekin, entah itu apa barang-barangnya Mbak Diana itu
dipakai kayak punyanya dia sendiri atau gimana? Kalau kalau dipakai sih enggak ya, cuma kayak Oh, saya itu di situ kayak di apa ya, dijudesin gitu ya. oh berarti nggak dianggap gitu ya. Iya. Berarti dia cuma apa? Ya kayak seolah dia tuh hidup sendiri. Itu saya juga pernah ya. Di situ kan colokan listriknya itu Listrik? kan cuma satu. Iya, Ya. Saya juga kan otomatis bawa stop kontaknya sendiri, enggak. iya. Kalau saya pakai stop kontak saya itu apa, stop kontak saya itu dicabut. Kayak seolah-olah nggak boleh dipakai gitu. Padahal ya kayak saya ya bayar gitu loh. Saya juga bayar, saya juga tinggal di situ. Mbok ya apa ya, kayak menghargai. Kok kayak di situ tuh kamu nggak sendiri, kamu ada orang lain. Itu berarti makanya Mbak Diana nggak merasa dihargai gitu Jadi ya. saya itu kayak di kuliah tuh juga agak capek, pulang ke kos ya gitu. Iya, niatnya istirahat malah Iya. kena apa? Ini lagi terus, gitu. Iya, terus saya juga sering main ke kosnya teman supaya nggak ketemu mbak-mbak itulah. Oh, sampai itu lari Iya. kabur dulu gitu. Jadi saya tuh pulang apa jam 8 kan udah capek tidur. Ya. Sehingga ngerjain tugas ya di kosnya teman. Jadi pulang dia cuma tidur. Terus pagi berangkat kuliah, udah cuma sekedar itu. Terus kalau boleh tahu tadi untuk hal privasi tadi yang katanya Mbak Diana gitu gimana? Apakah barang-barangnya Mbak Diana kayak di utek-uteki, kayak dipegang-pegang dia atau gimana gitu kalau boleh tahu? Kalau sampai dipegang tuh enggak sih, cuma ya Hmm? kok lancang gitu loh. Hmm. Apa ya? Gimana ya bilangnya, apa kayak barang-barang saya itu udah saya taruh di situ. Iya. Terus dipindah gitu loh. Dipindah tapi enggak ngomong saya, atau ya ini kan ya barang saya, mbok ya bilang dulu gitu loh, kok saya salah atau gimana. Nggak bilang apa, nggak izin dulu, Iya. nggak apa kalau mau apa pinjem atau pinjem gitu, Ya pernah pakai setrika saya, tapi nggak bilang. Enggak. Tapi Gitu. ya biarin lah, cuma ya mbok ya Minta dihargain Nah. gitu. Ini kan juga barang saya. Ya, Kamu terus- pinjem itu boleh, tapi asal izin dulu gitu. ya saya juga di situ kan ya juga bayar. Iya. Saya di situ juga ya tinggal, juga pengen tempat tinggal yang nyaman. Gitu. Jadi apa? Mungkin itu kan apa? Emang mungkin ada sedikit konflik yang nggak itu terkomunikasikan gitu ya. Apalagi kan apa? Mbak Diana sama teman sekamarnya Mbak Diana ini jarang berkomunikasi. Pak pernah malah. Oh, nggak pernah, malah gimana Iya. aja gitu. Apalagi Mbak Diana tadi kan juga bilang Mbak Diana ini jarang pulang ke kosnya Mbak Diana yang sendiri itu Ya, malah. ya karena saya juga malu sama orangnya, kok saya kok digitukan gitu ya. Jadi saya sering ngungsi ke kosnya teman saya. Pulang Ini- malam jam 8 habis sudah capek tidur. Ini mohon maaf gitu ya, apa mungkin ini mungkin ada sedikit kesalahpahaman gitu. Kalau saya boleh memberi saran, lebih baik Mbak Diana ini bisa mengkomunikasikan gitu. Ya mungkin emang ada kesalahpahaman yang terjadi sampai sekarang, ke bawah sampai sekarang yang belum terselesaikan gitu. Kalau kan nggak enak gitu ya, apalagi kalau Mbak Diana pernah sampai pindah kos gitu nggak gara-gara temen itu sekamar? Dulu. Oh pernah. Dulu waktu awal jadi mahasiswa, ini Hmm? yang ketiga. Oh 3 kali ganti Ya itu. kemarin itu ibunya itu ada pergi haji. Ah. Mungkin nggak ada yang jaga kosnya, disuruh pindah sementara. Jadi Iya. saya di kos ini tuh kan cuma sementara. Nanti kembali lagi Ya. gitu niatnya emang. Oh, Karena ya gitu. memang lebih nyaman di kos selama masih daripada yang di kos ini. Ya nggak tahu orangnya kok gitu. Gitu kan nggak enak gitu ya, apalagi kalau apa yang capek-capek mau istirahat ketemu temen sekamar malah tambah pikiran lagi gitu kan nggak enak gitu ya. Kan menurut saya lebih baik diselesaikan gitu. Mbak Diana tanya ini, kamu kok gini sih, kamu kok kalau apa pinjam barangku kok kamu nggak bilang, aku kan juga itu di sini itu bayar, aku juga berhak di sini, kamu kok diem gitu. Terus apakah ada gesekan lain gitu Mbak yang sama itu teman sekamarnya ini selain Udah sih. udah gitu aja? Berarti ya kembali lagi itu dikomunikasikan. Mbak Diana punya unek-unek gini nih, kamu itu kok merasa Mbak Diana merasa tidak dianggap, Mbak Diana merasa ya itu tadi tidak diperhatikan gitu, padahal Mbak Diana juga berhak gitu, Mbak Diana bayar, Mbak Diana ini di kos ini gitu juga sebagai penghuni gitu sama-sama. Ya. Makanya kan kalau sampai teman sekamar gitu kan nggak enak gitu, tiap pulang ketemu dia gitu malah tambah
pikiran, jadi lebih baik dikomunikasikan begitu. Baik. Eh, Mungkin hari sudah mulai gelap itu, apakah Mbak Diana tidak punya masalah lagi yang ingin dibicarakan? Sudah cukup. Berarti mungkin cukup sesi konseling hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Diana sudah Ya. mau berpartisipasi menjadi konseling saya. Ya, teman saya juga terima kasih. Ya baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.